Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, pada hari ini kita memulai untuk pembelajaran pada minggu menjelang penilaian akhir semester. Jadi ini Bapak akan membahas soal-soal yang ditugaskan kemarin pada minggu kemarin. Mari kita langsung mulai membahas soal. Dan insya Allah pada minggu ini kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua. Oke, kita bahas soal yang pertama. Luas sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, maka laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah berapa? Kita mulai menulis luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Dan keliling lingkaran K2pi R. Maka kita akan dari keliling akan mendapatkan bahwa R sama dengan K per 2pi. Dengan membahaskan K per 2pi, kita substitusikan R-nya ke dalam lingkaran. Karena di sini variabel yang bekerja adalah K-nya, R-nya dia berarti kita akan mendapatkan pi kali K per 2pi kuadrat. Dengan mengkuadratkan kita akan mendapatkan pi kali K kuadrat per 4pi kuadrat. Pi-nya kita coret 1 sehingga kita akan mendapatkan K kuadrat per 4pi. Nah, laju perubahan berarti turunan pertama. L aksennya berarti 2K per 4pi. Maka kita mendapatkan K per 2pi. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Itu. Soal yang kedua, persamaan gerak partikel dinyatakan dengan rumus X atau Ft sama dengan 3T akar 3T dalam detik, dan kecepatan partikelnya. Kecepatan biasanya turunan dari pertama dari fungsi itu. Berarti V atau F aksen T. Jadi turunannya dari fungsi yang ada adalah berarti setengah kali 3T plus 1. Ini soal nomor 2 ya. Setengah kali 3 plus 1 pangkat min setengah kali 3. 3 itu turunan dari T. Nah, dengan T-nya sama dengan 8, maka kita akan mendapatkan setengah kali 25 pangkat min setengah kali 3. Jadi ini artinya setengah kali 1/5 kali 3. Berarti jawabannya adalah 3 per 10. Nah, itu jawaban pertama, 3 per 10. Oke. Soal ini sudah pernah dibahas. Sekarang soal berikutnya. Ini untuk soal yang berikutnya itu kelihatannya ada kesalahan soal. Mari kita perbaiki soalnya ya. Berarti diketahui itu F2 itu 1, F aksen 2, kebalik F1 nih. F1 F1 nilainya 2, F aksen 1 nilainya 2, G1 nilainya 1, dan G aksen 1 nilainya 3. Itu maksudnya ya. Soalnya misalkan H adalah komposisi F komposisi GX, sehingga H artinya F aksen dalam kurung GX. Nah, maka yang tanyakan itu soalnya harusnya H aksen 1 berapa, bukan 2. Itu ada kesalahan redaksi. Jadi H aksen 1, kita cari rumus H aksen X, rumusnya apa dulu? Maka berapa ya? Kita rumuskan. H aksen X itu artinya apa? H aksen X berarti artinya F aksen GX kali yang di dalam kurung G aksen X. Nah, berarti kita H aksen 1 melihat soal yang di atas tadi, H aksen 1 berarti artinya F aksen G1 kali G aksen 1. Maka kita akan mendapatkan F aksen G1 nilainya 1, berarti F1 kali G aksen 1.
F aksen 1 nilainya 2 dan G aksen 1 nilainya 3. Berarti jawabannya adalah 6 gitu. Jawabannya 6. Soal berikutnya, sebuah segitiga sama sisi dengan sisi X mempunyai luas A. Laju perubahan luas terhadap tingginya H jika A sama dengan akar 3/4 E kuadrat dan H adalah setengah akar 3. Nah, kita mulai masuk biasa mendefinisikan dalam rumus yang lain. Jadi misalkan kita tahu bahwa A sama dengan akar 3/4 E kuadrat dan H adalah setengah akar 3x. Setengah akar 3x. Nah, dari sini kita mendapatkan perumusan untuk ini, maka X ini artinya 2H per akar 3. Nah, ini kita langsung masukkan ke dalam rumus yang ada, maka kita akan mendapatkan akar 3/4 kali 2H per akar 3. Berarti kita dapatkan akar 3/4 kali 4/3 H kuadrat. 4-nya dicoret sehingga kita menemukan H kuadrat per akar 3. Maka laju perubahannya berarti A aksennya berapa terhadap H, berarti 2H per akar 3. Berarti jawabannya adalah 2H per akar 3. 2 per akar 3 ini jawabannya. Kalau kita lanjutkan berarti akar 3 kali akar 3 berarti apa? 2H akar 3 per 3 jawabannya. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, nomor berikutnya. Sebuah kapur barus berbentuk tabung dengan diameter alas lingkaran sama dengan tinggi tabung. Kapur barus tersebut menyublim sedemikian sehingga bentuknya selalu berbentuk tabung yang diameter alasnya sama dengan tinggi tabung. Laju perubahan volume kapur terhadap tingginya pada saat tingginya 2 cm adalah berapa? Nah, kita tahu bahwa tinggi tabung adalah 2 kali sama dengan diameter dari tabung itu. Maka yang ditanyakan laju perubahan volume kapur terhadap tingginya. Oke. Kita masuk ke dalam volume dari tabung. Bahwa tabung ini lingkaran bahwa diameternya sama dengan tingginya. Diameter sama dengan tingginya. Nah, maka kita tahu bahwa volume tabung adalah pi r kuadrat H. Tapi ada kata-kata bahwa diameter sama dengan tinggi. Diameter berarti 2R ya. Diameter sama dengan tingginya. Berarti ini kalau kita ganti H-nya itu sama dengan 2R. Berarti kita mendapatkan pi R kuadrat kali 2R. Ya, pi R kuadrat kali 2R. Nah, berarti kita mendapatkan 2 pi R pangkat 3 ya. 2 pi R pangkat 3. Oh, ini ada kesalahan terhadap jari-jari terhadap tingginya. Pada awal ini ada kesalahan, berarti kita akan mendapatkan 2 pi kali R kuadrat. Padahal H sama dengan 2R. Sehingga kita dapatkan R sama dengan H per 2. RH per 2. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan 2 pi. Ini kurang ya.
Jadi ulangi lagi, volume tabung adalah pi R kuadrat H, dan H-nya sama dengan 2R, sehingga R dapat H per 2A. Sehingga dari sini volume bisa kita cari, volume itu pi R kuadrat H. Dengan H-nya R per 2, dengan R-nya sama dengan H per 2, maka dapatkan pi kali H per 2 kuadrat kali H. Sehingga kita akan mendapatkan pi kali H pangkat 3 per 4 ya. Maka laju perubahan ketika volumenya ada tingginya adalah 2 berapa, maka kita cari V aksennya itu berapa. V aksennya kita mendapatkan 3 pi H kuadrat per 4. Nah, yang ditanyakan berapa pada saat tingginya 2, berarti diketahui H sama dengan 2. Maka kita akan mendapatkan berarti apa? 3 pi kali 2 kuadrat per 4, berarti 3 pi jawabannya. Nah, gitu. 3 pi per 4. Nah, nomor 3 seperti contoh yang Bapak bahas kemarin, yaitu tentang kerucut terbalik. Kerucut terbalik. Jadi nanti kamu lihat contoh kemarin yang pada pembahasan video kemarin. Nah, ini soal berikutnya. Sebuah talang berbentuk air dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm, terus dilipat atas bagian sama, yaitu masing-masing 10 10 10. Nah, jika theta adalah dasar sudut dinding talang dan bidang alas pada temboknya dengan pi antara 0 sampai pi per 2, maka volume air yang tertampung paling banyak bila theta berapa. Nah, untuk membahas soal ini, kita mulai menganalisa dari luasnya berapa. Nah, volume maksimum, kalau kita akan mendapatkan luas trapesium maksimum berapa. Jadi tergantung kemiringan dari penekukan seng-seng tadi. Kita bahwa itu terlihat bahwa gambar di atas akan berbentuk trapesium sama kaki. Masih ingat luas trapesium? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar, sehingga kalau misalkan kita namakan dengan ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya, maka jumlah sisi yang sejajar berarti apa? AB ditambah CD kali tingginya, misalkan ini E, berarti setengah BE tingginya gitu ya. Jadi jumlah sisi yang sejajar kali setengah tinggi. Nah, yang menjadi masalah sisi yang CD sudah tahu, itu 10. Sekarang AB itu berapa? AB berarti kalau saya analisa ini, nah ini AB berarti apa? AB berarti CD ditambah 2DE. AB CD ditambah 2DE, ini DE. Jadi AB ditambah 2DE ini. Nah, ini DE. Ini sama, berarti ini tambah ini. Ini sudah jelas 10. Nah, jadi kita masalahnya sekarang berapa panjang BE atau tinggi itu. Nah, berapa panjang BE. Nah, kita kalau kaji diketahui tegak per miring, berarti kita akan mendapatkan sin theta itu BE per 10. Sehingga kita dapatkan BE adalah
10 sin theta. Sekarang DE. Nah, DE kita dapatkan cos theta sama dengan DE per 10. Sehingga kita dapatkan DE ini adalah 10 cosinus theta. Nah, karena AB itu ditambah 2DE, sehingga AB itu akan sama dengan 10 ditambah 2DE ya. Jadi 10 ditambah 2 kali 10 DE 10 cos theta. Oke. Sehingga dari pelajaran itu kita akan mendapatkan luas dari trapesium adalah tadi AB ditambah CD kali setengah BE, atau AB-nya tadi berarti 10 ditambah 20 cos theta ditambah 10. Nah, kalau kamu tahu ini panjang AB itu ini, ya, dan panjang CD itu ini, CD panjang CD 10 ya, kali setengah BE, berarti setengah kali 10 sin theta, 10 sin theta. Nah, ini maksudnya ini BE itu ini. Nah, ya. Nah, kita mulai mengalihkan sehingga kita akan mendapatkan rumus di atas adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 cos theta kali 5 sin theta kali 5 sin theta. Nah, kalau kita kalikan maka akan mendapatkan berarti 100 sin theta ditambah 100 sin theta cos theta. Nah, kita lanjutkan, berarti ini akan dapat 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. 50 sin 2 theta. Ingat bahwa sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Maka L aksen L max bila L aksen sama dengan 0. Nah, kita tahu turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin berarti cos. Berarti kita mendapatkan 100 L aksennya 100 cos theta ditambah 50 cos 2 theta kali 2 theta. Kali 2 terhadap theta ya. Berarti kita akan mendapatkan 100 cos theta ditambah 100 cos 2 theta ya. Maksimal bila 0 berarti ini sama dengan 0. Dengan dibagi 100 semuanya kita akan mendapatkan cos 2 theta ditambah cos theta sama dengan 0. Ingat, cos plus cos rumusnya apa? Cos plus cos rumusnya adalah 2 cos cos. Berarti 2 cos 3 per 2 theta kali cos setengah theta sama dengan 0.
maka kita akan mendapatkan dua permasalahan, yaitu pertama cos 3/2 theta sama dengan 0 atau cos setengah theta sama dengan 0. 0 itu kosinus berapa? 0 adalah kosinus 90. Maka kita akan mendapatkan cos 3/2 theta adalah cos 90. Dan cos setengah theta adalah cos 90. Sehingga kita dapatkan 3/2 theta sama dengan 90, ketemu theta adalah 60 derajat. Dan atau 60 berarti sepertiga pi. Kalau cos berarti kita akan mendapatkan setengah theta sama dengan 90, berarti theta sama dengan 180. Nah, mana yang maksimum? Kamu bisa ngitung sendiri. Kalau 180 berarti lurus aja, berarti air tumpah semuanya. Maka yang jelas berarti yang maksimum kalau ditekuknya adalah 60 derajat. Berarti jawabannya theta akan sama dengan sepertiga pi, atau dalam itu 60 derajat kalau ukuran derajatnya. Berarti kalau kita lihat ke atas jawabannya adalah B. Nah, ini dulu soal UN pada materi namanya soal yang nggak boleh dirubah, soal UN, ujian sekolah. Oke, demikian pertemuan pada pagi ini. Maaf Bapak, ini karena masih banyak gangguan. Hari ini hampir semuanya kan foto semua, makanya ini Bapak lewat YouTube aja. Mudah-mudahan untuk kalian bisa camkan. Sekali lagi, untuk minggu ini ada ulangan dari turunan fungsi. Silahkan kalian persiapkan supaya mendapatkan hasil yang bagus. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.